wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggi Ramadhani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi Reguler C. Di sini saya akan mereview tugas syariah. Syariah. Kata syariah berasal dari bahasa Arab yaitu syar'a, yang berarti memulai, memasuki, dan jalan menuju sumber air. Secara terminologi, syariah adalah seluruh ketentuan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan aspek ibadah maupun muamalah, hubungan sosial. Syariah mencakup aturan yang bersifat spiritual, moral, sosial, ekonomi, dan hukum. Secara istilah hukum, peraturan Tuhan yang diperuntukkan untuk orang yang berakal sehat agar mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sesuatu yang tidak bisa dijangkau manusia akan dijangkau oleh Tuhan. Makanya diadakan peraturan yang menjadikan syariah ada. Dibutuhkan perjanjian mutlak, di mana peraturan mutlak adalah yang diberikan Tuhan, karena manusia licik ingin untung sendiri. Perjanjian yang tidak adil dibuat manusia. Maka Tuhan membuat perjanjian, yaitu perjanjian mutlak dan absolut. Hanya bangsawan Quraisy yang hanya boleh tawaf di Ka'bah memakai busana haji jahiliyah. Orang yang mengandalkan nama baik keturunan itu warisan jahiliyah. Syariat mengalami penyempurnaan dari zaman Nabi Adam hingga sekarang, yaitu selalu menyembah kepada Tuhan. Dosa yang tidak akan diampuni yaitu menyembah selain Allah. Syariah sudah ada sejak manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Syariat yang masih dipakai sampai sekarang adalah puasa. Ada 3 syar'u man qoblana. Yang pertama, syariat sebelum kita. Yang kedua, syariat sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Ketiga, syariat sebelum adanya Islam. Dan juga ada peraturan orang yang tidak boleh ikut sholat Jumat. Yang pertama, dia masih kecil. Kedua, gila atau orang yang tidak berakal. Ketiga, tidur di saat jam 6 sampai jam 1 siang. Selanjutnya ada Nabi Nuh. Yang pertama, Nabi Nuh tidak ada peraturan zakat dan haji. Kedua, Nabi Musa. Peraturan baju kena najis harus dibuang atau digunting. Dan berbuat dosa harus bunuh diri atau yang berdosa. Ketiga, Nabi Muhammad. Yang berdosa cuman istighfar, maha pengampunan, atau mengetahui lebih mudah dan banyak syariat. Ada istilah syariat di zaman sekarang, ada 2, yaitu syariat agama Islam. Yang pertama, dia bersifat mutlak suci dan benar, tidak bisa diganggu-gugat. Yang kedua, ada hukum yang bernama hukum kisos, yaitu di mana jika ada yang membunuh, maka harus dibunuh kembali. Dan yang kedua, ada syariat fikih. Pertama, pemahaman kita tentang syariat. Kedua, perbedaan sholat karena pemahaman kita. Ketiga, benar tidaknya itu relatif, gimana pemikiran atau pemahaman kita. Selanjutnya ada sumber hukum Islam. Hukum Islam atau syariat Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah SAW. Hukum ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik hubungan dengan Allah, hablum minallah, maupun hubungan dengan sesama manusia, hablum minannas. Secara terminologis, hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang bersumber dari wahyu dan sunnah yang mengatur kehidupan umat manusia agar selaras dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ada tujuan hukum Islam maqasid syariah. Konsep maqasid syariah menjelaskan bahwa setiap ketentuan hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan atau masalah bagi manusia. Imam Al-Ghazali mengelompokkan maqasid syariah ke dalam 5 tujuan pokok, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Selanjutnya ada klasifikasi sumber hukum. Yang pertama ada sumber hukum utama, yaitu al-adilah, al-asliyah, al-mutafa'ahi. Kedua, sumber hukum sekunder, ada al-adilah, al-tabaiyah, al-mutalafih. Dan juga ada sumber hukum utama atau sekunder,
Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperantarakan malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW yang dimulai dari surat Al-Fatihah sampai Anas. Selanjutnya ada sumber-sumber syariah. Yang pertama, Al-Quran, sumber utama syariah. Di dalamnya terdapat prinsip dasar hukum, akidah, akhlak, dan ibadah. Yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW sebagai penjelas dan penguat Al-Quran. Melalui hadis, umat Islam dapat memahami bagaimana Rasulullah SAW menerapkan syariah dalam kehidupan nyata. Selanjutnya ada ijma atau konsensus ulama. Kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum tertentu ketika tidak ditemukan dalil yang eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat ada qiyas, analogi hukum. Metode penempatan hukum dengan cara menganalogikakan suatu kasus baru dengan kasus yang telah memiliki ketentuan hukum berdasarkan kesamaan ilat. Selanjutnya, dari tidur sampai tidur lagi, kita itu mempunyai beban hukum jika sudah akil balik. Yang pertama, ada akil balik itu adalah berakal. Kedua, balik itu penampilan atau pencapaian tertentu secara biologis. Dan ketiga itu, akil dan balik tidak selalu bersamaan. Kalori yang berlebihan, keterlambatan akil bisa juga karena makanan yang karbo berlebihan, yang membuat anak zaman sekarang itu wajahnya terlihat lebih dewasa dan badannya cukup besar dan tinggi. Selanjutnya, ada 5 hukum. Yang pertama, wajib, harus dikerjakan jika tidak mau mendapatkan dosa. Contohnya, sholat. Kedua, sunnah, dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa, yaitu sholat sunnah seperti tahajud, duha, dan lain-lainnya. Ketiga, mubah, dikerjakan tidak dapat pahala, ditinggal gak dosa. 4. Makruh, ditinggalkan mendapatkan pahala, dikejarkan tidak dosa. 5. Haram, dilakukan mendapatkan dosa, ditinggalkan dapat pahala. Contohnya berzina. Oke, selanjutnya ada sumber hukum sunnah. Sunnah adalah yang disandarkan kepada Nabi, baik qaul, perkataan, fi'il, perbuatan, takrir, ketetapan, atau sifat akhlak dan karakter. Artinya, apapun yang nempel pada Nabi Muhammad SAW disebut sunnah. Sunnah atau hadis menempati posisi penting dalam Islam, yakni sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Selanjutnya, ada sifat terbagi 2, yaitu sifat kholqiyah, karakter fisik atau penciptaan. Ini berkaitan dengan bentuk fisik, jasmani, atau rupa manusia yang menciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mencakup warna kulit, tinggi badan, bentuk wajah, dan fitur fisik yang lainnya yang bersifat bawaan. Jadi, setiap manusia itu tidak sempurna. Pasti ada yang nauzubillah min dzalik, cacat, buta, dan lain-lainnya. Jadi kita tidak boleh untuk meledek gitu, karena itu sudah menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada sifat khuluqiyah atau karakter akhlak atau budi pekerti. Ini berkaitan dengan perilaku, mentalitas, budi pekerti, dan kepribadian rohani manusia. Khuluqiyah mencakup nilai-nilai moral tentang perilaku yang baik, akhlak mahmudah, maupun perilaku yang buruk, akhlak mazmumah. Selanjutnya, ada sumber sunnah, yaitu tradisi. Di Arab saat zaman Nabi sampai sekarang memakai gamis atau abaya, guta, semag atau simag, kafiyeh, dan penutup kepala yang biasa disebut imamah atau sorban, dan sering digunakan oleh pemuka agama. Kedua, selera, tentang warna yang disukai, buah kurma dan air yang biasa disebut al-aswadaini, labu dan mentimun, air susu, daging kambing. Yang ketiga, wahyu. Rasulullah SAW menerima wahyu berupa kitab suci Al-Quran.
Oke, selanjutnya ada fungsi sunnah. Sunnah berfungsi terhadap Al-Quran sebagai penjelasan bayan atau menjelaskan ayat-ayat hukum dalam Al-Quran tabayin, sebagaimana yang ditunjukkan dalam surat An-Anfal ayat 44 yang berbunyi, kami mengutus mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas, mukjizat, dan kitab-kitab. Kami turunkan Azik Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Selanjutnya ada 3 fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Yang pertama, merincikan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Kedua, menetapkan hukum yang belum tercantum dalam Al-Quran. Ketiga, membuat aturan tambahan yang pokoknya termasuk dalam Al-Quran. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.